Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan membahas tentang materi pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini disusun oleh saya sendiri, Mutrafin NPM 1913738, Nova Amiruddin NPM 1913711, Agustrian Nafi NPM 1913736, dan yang terakhir Reza Ramadhani NPM 1913718. Untuk pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini kita akan membahas untuk yang pertama pengertian silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus dan RPP. Yang ketiga, cara pengembangan silabus dan RPP. Yang terakhir, membahas tentang langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP. Untuk yang pertama, saya sendiri Mutrafin NPM 1913738 akan membahas tentang pengertian silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum membahas tentang pengertian silabus, jadi silabus ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi inti untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Jadi pengertian silabus itu adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan serta alat evaluasi yang digunakan. Yang kedua, pengertian pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustrian Nafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan silabus dan RPP. Yang pertama, prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip, yang mana prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus, yaitu diantaranya yang pertama, ilmiah. Maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, yaitu cakup indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang ke-8, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Lanjut ke prinsip-prinsip pengembangan RPP. Dalam RPP terdapat prinsip-prinsip rencana pembelajaran. Menurut Permendinas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Cara pengembangan silabus dan RPP. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau disingkat MGMP, atau juga pusat kegiatan guru atau disingkat PKG, dan dinas pendidikan. Maka pengembangan silabus dapat dilakukan seperti cara di bawah ini. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh guru sejauh guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah dan lingkungannya. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran dalam suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD atau MI semua guru kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersamaan. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam ruang lingkup MGMP atau PKG setempat. Yang kelima, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Yang kedua, cara pengembangan RPP. Pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan peserta didik terhadap materi, standar, dan kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini harus diperhatikan guru jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi juga harus berperan sebagai motivator, mendorong peserta didik untuk belajar menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan kompetensi dasar. Berikut prinsip dalam pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Makin konkret kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antara komponen pelaksana program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Ramadhani, NPM 19-137-18, akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP. 1. Langkah-langkah pengembangan silabus. Mengembangkan silabus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. B. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik,
D. Kebermanfaatan bagi peserta didik. E. Struktur keilmuan. F. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. G. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir H. Alokasi waktu. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakupan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. B. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. C. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. D. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 5. Penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. A. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. C. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih. Kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. 4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi, lapangan evaluasi harus diberikan baik pada proses atau keterampilan proses, misalnya teknik wawancara maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. 6. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.
7. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 2. Langkah-langkah pengembangan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta belajar dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan suatu kesatuan. Penjelasan tiap-tiap komponen adalah sebagai berikut. Mencantumkan identitas. Yang B. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang C. Menentukan materi pelajaran. Yang D. Menentukan metode pembelajaran. Yang E. Menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang F. Memilih sumber belajar. Dan yang terakhir yang G. Menentukan penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.